Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orhan Muhammad Fahriza dari kelas 12C. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama belajar sosiologi gitu kan. Tapi sebelum itu saya izin memperkenalkan guru saya terlebih dahulu. Nah, nama guru saya itu adalah Pak Wawan. Dan menurut saya ya teman-teman sekalian, guru saya ini, Pak Wawan ini tuh guru yang bisa dibilang guru revolusioner. Wah, kenapa itu? Karena di saat guru lain hanya menjelaskan tentang materi, materi dan juga materi gitu ya, bosan. Pak Wawan ini dia lebih dari sekedar itu. Selain materi, Pak Wawan ini juga menjelaskan tata cara menggunakan platform-platform digital gitu yang baik. Seperti misalnya menggunakan artificial intelligence, kemudian cara membuat poster yang cepat dan benar, dan platform lainnya hingga cara berjualan di platform. Wow, gitu. Makanya saya sebut Pak Wawan ini sebagai guru revolusioner. Nah, pengalaman saya ini dimulai ketika ada tugas mulai dari diri. Tapi sebelum ada tugas itu ya teman-teman, pastinya ada pembahasan materi. Pembahasan materi di sosiologi kali ini itu adalah perubahan sosial. Yang awalnya memang dijelaskan apa itu perubahan sosial, struktur perubahan sosial, dan contoh-contohnya. Yang baru kemudian itu ada tugas mulai dari diri. Nah, apa sih tugas mulai dari diri itu? Jadi, teman-teman sekalian, tugas mulai dari diri itu merupakan tugas di mana kita ini disuruh menjawab beberapa pertanyaan gitu uh, terkait perubahan sosial, mulai dari apa itu perubahan sosial menurut kita, kemudian perubahan sosial menurut ahli, dan masih banyak lagi. Dan menurut saya sih tugas ini tuh bisa dibilang mudah, bukan bermaksud sombong, tapi memang begitu ya. Nah, selesai dari tugas mulai dari diri ini, saya mendapatkan tentang banyaknya materi dan yang membuka pemahaman saya bahwa perubahan sosial itu lebih dari sekedar perubahan yang ada di masyarakat. Bisa berupa perubahan teknologi, perubahan era digitalisasi, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tugas eksplorasi konsep. Di tugas eksplorasi konsep ini teman-teman, ya pastinya materinya masih sama ya, yaitu perubahan sosial. Tugasnya ini adalah membuat poster tetapi tentang perubahan sosial yang ada di kota Batam gitu ya. Dua contoh perubahan sosial yang ada di kota Batam. Wih, ini sih bisa dibilang tingkat kesulitannya hmm, oke lah, lumayan, karena membuat poster gitu kan. Terus harus dihias-hias gitu posternya biar cantik. Nah, tugas membuat poster ini itu tuh dia bersama dengan teman sebangku. Nah, kebetulan saya bersama dengan teman sebangku saya bernama Ivan. Saya lupa dia nggak bisa hadir gitu. Nah, tugas ini tuh oke lah karena dikerjakan dengan teman sebangku. Kemudian selanjutnya ada refleksi terbimbing. Wih, namanya keren ya, terbimbing gitu. Kayak membimbing. Apa sih tugas dari refleksi terbimbing ini? Tugasnya yaitu membuat sebuah video ya seperti sekarang ini, tetapi menjelaskan perubahan sosial yang ada di Kota Batam. Kalau eksplorasi konsep tadi dia membuat poster, refleksi terbimbing ini dia adalah membuat sebuah video yang maksimalnya 2 menit. Ya, maksimal 2 menit. Untuk tingkat kesulitan sebenarnya sulit sih walaupun maksimal 2 menit, karena saat membuat video itu ya pastinya kita adalah mulut ini tipe-tipe dikit gitu kan, merubah-merubah kata, sehingga harus banyak lah take-nya dan harus bersabar. Tugas ini tuh individu gitu ya. Nah, saya mendapatkan pesan nih di tugas refleksi terbimbing bahwa tugas yang kelihatannya mudah itu tuh cara pengerjaannya belum tentu mudah loh. Jadi di sini saya mendapatkan pesan moral kalau jangan terlalu meremehkan tugas, karena memang di tugas ini saya tuh meremehkan banget tugas itu ya, kayak cuma 2 menit gitu, maksimal 2 menit, ini mah merem juga bisa saya kan pikir saya, ternyata setelah membuat ya oke lah, saya nggak akan meremehkan tugas lagi.
Nah, yang selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini dia itu lagi-lagi dengan teman sebangku. Tetapi ada yang beda nih. Walau dia sama-sama poster dengan teman sebangku, ruang kolaborasi ini dia itu kita akan dikirimkan video terlebih dahulu dengan guru ya Pak Wawan, dimana video itu video TikTok ya, video TikTok gitu, yang dimana kita di situ disuruh untuk like dan komen di video itu. Setelah di like dan komen, kita harus screenshot ya, kita harus screenshot itu like dan komennya, baru nanti kita jadikan satu file dalam poster gitu. Jadi di atas poster terus di bawahnya itu ada video gitu. Dan menurut saya tingkat kesulitannya sih ya lumayan lah. Karena poster gitu, kalau cuma sekedar komen dan like itu merem pun bisa saya gitu. Oke. Kemudian ada lagi tugas selanjutnya, yaitu adalah demonstrasi kontekstual. Dimana demonstrasi kontekstual ini adalah tugas yang saat ini saya kerjakan. Iya, ini tugasnya. Jadi tugas demonstrasi kontekstual ini ya kita disuruh membuat video, cerpen, cergam atau cerita bergambar atau cerita gitu diketik, terserah, boleh pilih yang mana aja, asalkan kita itu bisa mempresentasikannya nanti kalau emang tugas itu udah siap. Dan juga oh iya, dan isi dari tugas itu ya, tugas ini tuh pengalaman selama belajar sosiologi, dan dikerjakan dalam bentuk yang sudah saya sebutkan tadi, cerpen, cergam, video seperti ini, atau hanya cerita diketik, nah itu boleh. Dan tugas ini tingkat kesulitannya bisa dibilang gimana ya, saya bingung gitu. Karena kalau saya video, jujur ya, kalau video ini tingkat kesulitannya oke juga. Karena ini tuh udah beberapa take loh teman-teman, saya ambil, nggak sekali take tek jadi, nggak, tidak semudah itu Ferguson. Nah, selesailah pengalaman saya sampai di demonstrasi kontekstual. Mungkin nanti akan ada pengalaman-pengalaman seru lainnya yang bisa saya ceritakan kembali gitu kan kepada teman-teman semuanya. Untuk sekarang kisah kita, kisah saya ini tuh hanya berakhir di demonstrasi kontekstual. Mohon maaf ya teman-teman sekalian kalau memang udah banyak salah kata dan juga kekhilafan dalam membuat video ini atau kata-kata yang tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia yang banyak salah. Mungkin di lain waktu saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman seru lainnya belajar sosiologi bersama Pak Wawan. Tapi untuk sekarang kita akhiri dulu ya teman-teman. Baik, sekian saja ya teman-teman sekalian. Saya izin undur diri di depan teman-teman sekalian. Saya Aryan Muhammad Fahriza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.